Polda Metro Jaya menangkap 17 orang yang diduga menduduki lahan milik Badan BMKG di Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten. Dari 17 orang itu, 11 diantaranya merupakan anggota Ormas dan 6 orang mengaku ahli waris. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari menyatakan ke-17 orang ini ditangkap atas dugaan menguasai lahan tanpa hak dan menyewakan kepada pedagang. Polisi menyita sejumlah barang bukti, mulai dari senjata tajam hingga karcis parkir yang digunakan anggota Ormas untuk mendapatkan keuntungan. Penyidik Polda Metro Jaya masih menyelidiki kasus ini, termasuk mengungkap siapa dalang di balik penguasaan lahan milik BMKG. Apa modus para preman ini? Mereka melakukan penguasaan lahan tanpa hak milik BMKG. Setidaknya kami telah mengamankan ada 17 orang, 11 diantaranya adalah oknum dari Ormas GJ. Kemudian 6 diantaranya adalah ahli waris yang mengaku sebagai ahli waris di tanah ini. Pada Sabtu kemarin, ketegangan terjadi antara pihak BMKG dan seorang anggota Ormas yang mengaku sebagai kuasa hukum ahli waris lahan. Situasi memanas saat pihak BMKG datang ke lokasi dan akan membangun pagar di atas lahan. Anggota Ormas menghentikan paksa truk pengangkut material milik BMKG. Menurut kuasa hukum ahli waris, pemilikan lahan belum berkekuatan hukum sehingga eksekusi tidak bisa dilakukan. Tetapi di putusan PK tahun 2007 itu tidak ada perintah eksekusi. Oleh karena mereka menganggap perintah eksekusi itu penting, setelah tahun 2007 mereka berusaha keluarkan surat perintah eksekusi dengan membuat gugatan permohonan eksekusi. Tahun 2016 permohonan eksekusi itu ditolak NO. Tahun 2018 mereka banding, itu pun ditolak. Tahun 2020 mereka pun kasasi, itu pun ditolak. Nah, seharusnya setelah kasasi mereka ditolak, mereka ini PK. Tapi mereka tidak melakukan PK, tapi mereka bersurat kepada ketua pengadilan bertanya apakah perlu ada surat perintah eksekusi. Balasan surat dari ketua pengadilan dijadikan dasar. Artinya apa? Balasan surat yang ditulis di plang itu bukan keputusan atau bukan ketetapan ketua pengadilan, tapi surat jawaban dari ketua pengadilan yang tidak memiliki kekuatan hukum sebagai dasar untuk pelaksanaan eksekusi. Inilah visual udara lahan seluas 12 hektar milik BMKG di Pondok Betung, Tangerang Selatan, Banten yang diduga dikuasai oleh Ormas. Tanah seluas 12 hektar direncanakan untuk pembangunan gedung arsip milik BMKG. BMKG telah melaporkan Ormas tersebut ke Polda Metro Jaya pada Februari 2025. PLT Kepala Biro Hukum, Humas, dan Kerjasama BMKG Ahmad Taufan Maulana melalui pesan singkat kepada Kompas TV menyebut lahan tersebut sah milik BMKG. 12 hektar tanah tersebut sah milik BMKG berdasarkan hasil putusan hakim yang bersifat mengikat, dan lahan akan diperuntukkan pembangunan gedung arsip BMKG. Menteri ATR BPN Nusron Wahid menyayangkan aksi premanisme Ormas yang menduduki lahan BMKG. Kementerian ATR BPN akan mengecek status tanah di kawasan Pondok Betung, Tangerang, Banten itu. Nusron juga bilang akan berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya dan BMKG terkait kasus ini. Kalau kemudian ada yang mengklaim itu ahli waris, kami akan cek warkahnya kayak apa. Arsip di dalam tanah itu ada warkahnya. Karena itu saya terima kasih sekali akan kami cek masalah ini. Secepatnya akan kami info lebih lanjut. Kalau toh ingin mengatakan ini ya harus lewat pengadilan terlebih dahulu. Kalau enggak ya lewat mediasi itu baru kemudian lewat pengadilan. Enggak boleh asal main terabas begitu saja. Polisi telah menangkap 17 orang terkait kasus ini. 11 orang diantaranya merupakan anggota salah satu Ormas, sementara 6 orang lainnya yang mengaku sebagai ahli waris dari lahan tersebut. Tim Liputan, Kompas TV. Dan untuk mengetahui penanganan kasus lahan BMKG yang diduga dikuasai oleh Ormas, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV Niko Anggriawan dan juru kamera Septa Yoga Janaloka di Polda Metro Jaya. Selamat siang Niko.
Bagaimana penyelidikan kasus ini setelah penangkapan terhadap 17 orang oleh polisi sebelumnya? Ya, selamat siang. Imron dan juga saudara, penanganan oleh polisi hingga saat ini masih memeriksa dan juga menyelidiki bagaimana keterlibatan 17 orang tersebut dalam dugaan pengambil alih lahan secara sepihak milik BMKG di Pondok Betung, Tangerang Selatan. Adapun kalau misalnya hingga saat ini belum ada informasi terkait dengan bagaimana update-nya atau hasil dari penyelidikan dan juga pendalaman yang dilakukan polisi terhadap ke-17 orang yang telah ditangkap tersebut. Sementara kalau misalnya kami juga tadi pagi juga telah mendapatkan informasi bahwa besok ada konferensi pers yang akan digelar oleh Polda Metro Jaya pada pukul 10 pagi terkait dengan Operasi Berantas Jaya 2025. Namun belum diketahui apakah konferensi tersebut akan membahas terkait dengan aksi premanisme yang dilakukan oleh 17 orang anggota Ormas Grip Jaya tersebut yang mengambil lahan secara sepihak di Pondok Betung, Tangerang Selatan, yang mana lahan tersebut adalah milik BMKG. Sementara Polda Metro Jaya ini telah mengamankan sekitar 17 orang yang masuk dalam anggota Ormas Grip Jaya tersebut. 11 orang diantaranya merupakan anggota Ormas dan 6 orang lainnya ini mengaku sebagai ahli waris. Sementara juga dalam 11 orang yang ditangkap tersebut, ini anggota Ormas tersebut ini juga 1 orang ketua Dewan Pembina atau DPC dari Ormas Grip Jaya tersebut juga telah diamankan oleh polisi. Sementara kalau misalnya penanganan yang dilakukan oleh polisi juga ada juga barang-barang yang diamankan oleh polisi hingga saat ini juga telah dibawa ke Polda Metro Jaya seperti atribut Ormas, lalu ada beberapa rekapan karcis parkir dan juga ada bukti transfer yang diduga dikumpulkan oleh salah satu anggota Ormas yang berinisial Y. Dan penggunaan lahan tersebut juga dilakukan oleh anggota Ormas Grip Jaya tersebut dengan membangun bangunan seperti base camp seperti itu ya. Dan itu yang digunakan untuk perkumpulan anggota Ormas tersebut di lokasi yang lahannya ini milik BMKG. Sementara selain membangun bangunan tersebut, juga di lahan tersebut juga digunakan atau disewakan untuk berjualan warung makanan dan juga disewakan juga untuk berdagang hewan kurban. Sementara kalau misalnya informasi yang telah kami dapatkan dari polisi bahwa uang yang mengalir atau masuk ke dalam rekening salah satu anggota Ormas tersebut ini mengalir sekitar kalau dari warung makan ini sekitar 3,5 juta rupiah. Sementara kalau dari penjualan hewan kurban yang menyewa lahan di tempat tersebut ini masuk ke dalam rekening anggota Ormas berinisial Y tersebut sebesar 22 juta rupiah. Dan hingga saat ini bangunan tersebut telah dibongkar, lahan di sana juga telah disterilkan dan nantinya BMKG akan membangun atau memfungsikan lahan tersebut sesuai dengan peruntukannya yang mana sebelumnya pada tahun 2023 sebenarnya Imron dan juga saudara, lahan yang sengketa tersebut ini rencananya akan dibangun oleh BMKG untuk dibangun gedung arsip, yang mana gedung arsip ini pembangunannya terhambat oleh aksi premanisme dari Ormas Grip Jaya tersebut karena Ormas tersebut ini melakukan intimidasi berupa pengusiran alat berat, lalu juga mencabut patok-patok atau mencabut pelang-pelang yang digunakan oleh kontraktor, yang mana pelang tersebut difungsikan untuk memberikan informasi kepada masyarakat bahwa lahan tersebut nantinya akan dibangun gedung arsip milik BMKG. Sementara kita masih menunggu bagaimana update dari polisi terkait dengan aksi premanisme yang dilakukan oleh Ormas Grip Jaya di Pondok Betung oleh polisi. Kembali ke studio, Imron. Baik, 17 orang ditangkap oleh polisi, di mana 11 diantaranya merupakan anggota Ormas dan pemeriksaan terhadap orang-orang yang ditangkap masih terus dilakukan hingga saat ini. Sementara itu, barang bukti yang disita berupa atribut Ormas dan sejumlah karcis parkir. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Niko Anggriawan dan juru kamera Septa Yoga Janaloka. Selamat bertugas rekan-rekan.